Ya, pemirsa, apa hasil pertemuan antara pihak Facebook dengan Komisi 1 DPR RI? Sore hari ini ada berita petang akan membahasnya dengan Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Pak Satya Yuda. Apa kabar? Baik. Ini sudah menjalin pertemuan. Sudah. Apa yang dihasilkan dalam pertemuan kemarin? Ya, kita akhirnya memahami mengenai akar masalah ya, yang mungkin sekarang menjadi publik menjadi lebih paham bahwasanya Facebook jelas dia minta maaf karena banyak hal yang kita ketahui bahwa kebijakan ataupun juga tindakan itu terlalu rileks ya kalau menurut saya, jadi tidak ketat banget gitu. Nah, yang terjadi itu adalah bahwa ada seorang ya yang namanya Dr. Alexander Cogan. Dia itu adalah peneliti dari Cambridge University yang menjadi application developer. Jadi bisa dibayangkan kan, Facebook itu platform. Di dalamnya ada 1,000 applications, 100.000 lebih ya application. Nah, dia termasuk satu orang yang mendevelop aplikasi yang namanya This is Your Digital Life. Nah, jadi zaman dulu di tahun 2013, 2015 itu ada icon gitu, This is Your Digital Life. Itu bikinan daripada Alexander Cogan. Nah, ternyata di dalam aplikasi itu apabila kita klik atau kita join di This is Your Digital Life, maka kita men-share semua data kita, termasuk Facebook Messenger-nya, termasuk Facebook untuk call segalanya. Artinya itu isi chat semuanya semua bisa ke-share lah di situ ya. Nah, si Dr. Cogan ini berteman dengan Cambridge Analytica ya, sehingga Cogan mentransfer dari aplikan yang masuk ya, Facebook atau users yang masuk atau menginstall This is Your Digital Life itu banyak sekali, sampai sekitar 80 juta lebih ya, itu yang dia transfer kepada Cambridge Analytica, karena Cambridge Analytica mungkin juga anak-anak lulusan Cambridge ya, sementara dia peneliti Cambridge. Nah, sehingga itulah yang sejatinya terjadi gitu ya. Tadinya pertama kali kita menanya gitu, apakah Facebook mempunyai MOU atau pengikatan kerjasama dengan Cambridge Analytica? Pasti dijawab tidak, dia bilang. Dan dia meyakinkan kita bahwa Facebook tidak ada satu sistem, jadi di hardware-nya dia yang atau software-nya bahkan yang bisa dipenetrasi oleh hackers. Nah, jadi ini bukan bocor karena hackers bisa masuk di dalam sistemnya dia, bukan. Tetapi ada satu orang yang sebagai application developers yang berkhianat, kira-kira begitu. Tapi itu kan sudah ada dari 2013 sampai dengan sekarang? 2015. Ya karena dia ngaku kalau mentransfer data yang dia miliki itu ke Cambridge Analytica. Karena Cambridge-nya menggunakan data itu untuk pemilu presiden yang ada di Amerika, kan menjadi menarik ini. Nah, disitulah baru kita terurai permasalahan di Facebook. Pertanyaannya adalah, kenapa si Dr. Cogan sampai hari ini juga dia santai saja, dia sebagai free man ya, orang yang bebas gitu. Dan saya tanyakan langsung kepada Simon Milner waktu itu, saya justru berharap dia harusnya sekarang ini sudah ada di dalam tahanan, kan begitu kan? Tapi kenapa kok dia justru sekarang bebas-bebas saja? Nah, alasannya? Dia kasih ke kita waktu itu immediately, dia kasih policy. Jadi namanya Facebook Platform Policy. Kita coba baca di Facebook Platform. Berarti itu kan dia kebijakan Facebook dengan para applications developer tadi, kan ada cara mengikat lah kira-kira. Setelah kita cek dalam waktu yang cepat begitu, ini ternyata tidak ada sanksi. Baik. Jadi kalau misalkan ada sesuatu pelanggaran antara si application developers dengan si Facebook itu sangat ada sanksi. Tapi di situ adalah law to follows gitu ya. Ternyata di law to follows itu hanya dia bilang bahwa kalau Facebook beroperasi di mana saja, katakan si application developernya itu berada di negara bukan di Inggris ataupun di Amerika, dia harus mengikuti undang-undang setempat. Nah, itu kan normal ya. Tetapi kalau dia misalkan mentransfer data atau dia membridge data ya, kira-kira sanksi apa dari Facebook yang diberikan kepada yang bersangkutan itu tidak ada. Tapi artinya sehingga apa? Karena tidak ada kekuatan hukum yang mengikat, maka Facebook hanya bilang sama si Cogan ini, tolong yakinkan kami bahwa you sudah delete atau belum. Di Cambridge Analytica itu. Dia janji akan di-delete.
ya 80 juta data yang sudah ditransfer di Cambridge Analytica. Nah, apakah itu sudah di-delete atau belum? Facebook kita tanya, dia juga tidak bisa menjawab dengan pasti apa sudah di-delete atau belum. Maka perlu adanya audit investigasi. Audit investigasi, apakah sudah dilakukan atau akan dilakukan? Mereka lagi mengatakan bahwa audit investigasi itu menjadi persyaratan utama. Tetapi di Amerika, di Inggris, jadi Facebook yang beredar di luar North America itu dikelola oleh Facebook Ireland yang ada di UK. Ya. Di UK itu ada namanya ICO. Jadi kalau tidak salah Information Committee Office atau apa begitu, mereka yang melakukan audit investigasi. Nah, dia bilang ke Facebook, you stop dulu your audit karena kita lagi melakukan audit. Baik. Nah, nanti kalau ICO sudah selesai audit, baru boleh dia melakukan internal audit si Facebooknya ini. Nah, kita yang tidak sabar. Karena kita pengen tahu persis hasil daripada audit itu, termasuk apakah data yang ada di Cambridge Analytica yang jumlahnya 80 juta sekian itu betul-betul di-delete atau tidak. Baik. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kami gitu. Baru kita setelah kita mengetahui semua akar permasalahannya, ya semuanya merasa satu Facebook itu ringan sekali gitu ya, tidak mengikat, sanksinya nggak ada. Terus kalau data ditransfer itu juga tidak terlalu dipermasalahkan, lantas orangnya juga bebas-bebas saja gitu. Itu yang kita gemes gitu. Nanti kita lanjutkan perbincangan apa yang akan dilakukan oleh DPR. Mirsa, usai jeda berikut tetaplah bersama kami di Ada Berita Petang, kembali saat lagi. Anda masih bersama kami di Ada Berita Petang. Mirsa, Pak Satya, ini selanjutnya apa yang akan dilakukan DPR untuk lebih melindungi? Setelah kita mengetahui kayak begini, maka kita tanyakan gitu, berapa sih sebetulnya kontribusi daripada data yang ditransfer itu untuk Indonesia? Itu ternyata ada sekitar, diperkirakan lah, sekitar 1 juta lebih ya data itu. Nah, kita juga menanyakan apakah data itu digunakan sesuatu oleh Cambridge Analytica. Juga dia tidak bisa menjawab karena auditnya kan belum dilakukan. Nah, apakah Cambridge Analytica itu mempunyai hubungan dengan konsultan politics atau apa di Indonesia yang menghadapi pilkada ataupun pilpres, tidak bisa juga dibuktikan kan, karena masih jauh gitu loh kira-kira. Jadi dia pun juga tidak tahu gitu. Maka kita bilang sama Facebook bahwa kita minta supaya segera audit investigasi itu ketemu, disampaikan pada kami. Nah, yang pertama itu, yang kedua, nah sekarang kita wanti-wanti sama dia, Anda harus merubah default setting ya di dalam Facebook itu. Ya kalau Facebook itu memang default settingnya selalu for friend pertama kali kalau kita membuka account Facebook. Tetapi begitu aplikasi-aplikasi yang ada di dalamnya, default settingnya kan banyak sekali yang sudah langsung dicontreng iya. Iya kan, jadi otomatis kalau kita sudah mengiyakan gitu, berarti secara tidak langsung data-data kita akan ikut di-share oleh mereka. Nah itu yang tidak disadari oleh pemakai Facebook kebanyakan. Maka kita minta supaya default settingnya itu adalah tidak. Ya, dengan begitu data privacy si users ini menjadi terlindungi dulu. Kalau misalkan ternyata si usersnya merasa mau men-share, nah baru dia boleh memilih. Nah, itu akan jauh lebih bagus. Itu sebagai salah satu cara kita mengatakan pada mereka, dia harus mempunyai itu. Habis itu juga kita minta policy dia harus dirubah. Ya, yang platform Facebook platform policy tadi sebenarnya bisa dibuka di Google karena itu mereka bilang ini adalah public, jadi semua orang tahu. Jadi kalau kita anak-anak yang suka IT begitu, kita mau masukkan menemukan sebuah aplikasi, langsung kita cantolkan di platformnya Facebook, bisa saja kita bisa mendapatkan fee dan lain sebagainya. Facebook sudah membuat komitmen akan menyanggupi permintaan dari DPR kemarin. Kita sampaikan gitu, kalau misalkan dia tidak mau gitu terhadap beberapa hal yang kita sampaikan ke situ, ya akan menjadi vehicles dari Komisi 1 untuk ke Keminfo untuk mensuspend. Ya sampai orang itu merasa aman dulu gitu, merasa nyaman dulu gitu. Nah ini yang sudah kita sampaikan pada dia. Walaupun di dalam setiap kali dalam statementnya dia mengatakan terima kasih masukannya dan memang itu yang terjadi dan kita minta maaf. Katanya begitu. Dia berkali-kali seringkali mengucapkan begitu. Tapi kan tidak cukup hanya minta maaf. Tapi kita minta ada pembenaran, maksudnya
ada revisi-revisi terhadap sistem yang sekarang berlaku di Facebook. Dialog sebelumnya kita sempat membahas tentang regulasi keamanan data yang nantinya dibutuhkan akan dibuat. Dari fakta pertemuan kemarin dengan Facebook, ada pengkhianatan di dalam aplikasi itu. Apakah regulasi keamanan data masih akan diproses dan masih dibutuhkan? Sangat dibutuhkan. Justru sekarang kan begini, data pribadi itu sebetulnya simpel saja ya. Orang Indonesia orang baik-baik. Nggak ditanya pun dia sebarin, kan begitu kan ininya. Tetapi sekarang harus makin ke sana makin yakin, karena data pribadi itu tidak hanya untuk di media sosial, tetapi juga di perbankan, ya di mana-mana, bahkan di data nasabah bank. Bayangin aja, 1.000 data nasabah bank cuma dihargai 1 juta rupiah dijual oleh ada satu situs namanya teman marketing.com, itu yang sekarang sudah di stop sama polisi. Itu ternyata menjual kayak begitu dan terbuka itu. Nah, hanya kebetulan begitu data itu dipakai untuk kriminal, baru dia kena hukum KUHP. Nah, tapi pada waktu dia menjual data pribadi ke publik tidak dikenai hukuman, karena kita tidak mempunyai payung hukum yang kuat. Ini yang sebetulnya lebih mendasarkan supaya perlindungan data pribadi itu betul-betul memang perlu dalam bentuk undang-undang dan harus segera dibahas di DPR. Kita nantikan ini update selanjutnya bagaimana regulasi keamanan agar masyarakat Indonesia merasa aman, nyaman dalam menggunakan sosial media. Terima kasih Pak Sandiaga, selamat sore. Selamat sore.